Oke, mitra bisnis, bertemu kembali dengan kami dari Business Wisdom Institute. Kali ini saya kembali bersama dengan Mas Mario, ya, seorang sales sejati yang keren banget. Nah, kita akan bicara kali ini tentang topiknya adalah service that sells. Tapi sebentar, nah, bagi Anda yang istilahnya tertarik atau merasa konten kami berguna gitu ya, boleh subscribe ya, nyalakan loncengnya juga supaya kita boleh semakin aktif lagi gitu ya, memberi dampak untuk ekonomi Indonesia, untuk semua rekan-rekan juga. Oke, topik kali ini adalah service that sells bersama Mas Mario. Terima kasih. Thank you ya sudah datang Mas Mario. Terima kasih, sebuah kehormatan sudah diundang kembali. Ini yang ketiga kali berarti saya diundang di podcastnya BW ini. Berarti banyak dong yang harus kita pelajari gitu kan ya. Senang sekali jadi untuk sharing sesuatu hal atau banyak hal pada mitra bisnis juga mudah-mudahan bisa memberikan dampak dan insight yang itu dia. Mitra bisnis, kalau Anda seorang solopreneur gitu ya, artinya orang yang tunggal berkarir gitu ya, punya bisnis atau mungkin side hustle atau yang punya kerjaan sampingan atau bahkan sedang membangun kerajaan bisnis. Ya. Topik ini sangat layak untuk kita belajar sama-sama begitu ya. Service yang menyebabkan atau service yang menjual gitu ya Mas Mario ya. Service that sells. Iya. Tapi sebentar sebelum ke sana Mas Mario. Iya. Saya penasaran gitu ya. Nah, konon kabarnya Mas Mario itu kan lama di dunia sales gitu ya. Nah, boleh cerita dikit berapa tahun lalu kenapa sih kok milih sales? Padahal kan kalau di banyak tempat, banyak orang di Indonesia merasa sales itu kan pekerjaan yang berat, kena target dan lain-lainnya. Oke, boleh cerita. Kira-kira kenapa atau berapa tahun dulu gitu ya? Boleh silakan. Baik, jadi kalau boleh saya mulai dari historical awalnya ya Mas Ari ya. Sebetulnya mungkin profesi sales itu saya bisa bilang ini profesi yang kepepet atau KFF kalau orang bilang kepepet katanya. Jadi kenapa kepepet? Jadi ya pas zaman muda dulu ya, padahal sekarang masih muda juga gitu. Masih muda lah. Pada saat kuliah, misalkan kita senang dapat tambahan, nyari tambahan buat jajan, buat jalan atau kemana. Nah akhirnya mencobalah untuk bekerja sebagai tim direct sales. Itu belum menjadi karyawan permanen, masih outsource, tapi ada tambahan biaya atau tambahan income gitu. Akhirnya saya di umur 24 mulailah menjadi tim direct sales dari berbagai macam brand untuk direct sellingnya. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu Mas Ari untuk menjadi seorang sales. Itu mulai dari pertama kali jualan starter pack salah satu provider telekomunikasi Indonesia dan juga unit handphone dan berbagai macam produk untuk retail lainnya gitu Mas Ari. Jadi macam-macam ya? Macam-macam. 20 tahun yang lalu. Iya. Dan masih tetap sampai hari ini memilih jadi salesman. Kenapa? Nah ini. Oke, ini pertanyaan yang ke-1001 kayaknya ditanyakan semua teman-teman dia. Kok masih memilih di sini kan sudah 20 tahun gitu Iya. Satu hal Mas Ari, jadi profesi sales itu yang biasanya katanya dulu bilang itu adalah profesi kutukan katanya kalau nggak diterima di pekerjaan apapun udah jadi sales aja ya. Saya tuh justru mau mendobrak stigma itu bahwa sales itu bukan menjadi pilihan terakhir harusnya. Itu harusnya jadi pilihan utama. Kenapa? Karena dengan kita menjadi seorang sales, satu luxury yang kita dapatkan adalah ketemu dengan banyak orang Mas Ari. Ketemu dengan banyak orang. Ketemu banyak orang bisa berarti ketemu banyak masalah. Banyak masalah itu bukan berarti menjadi hal yang negatif, tapi banyak masalah itu menjadi banyak pembelajaran yang baik buat kita juga. Waduh, ini. Jadi ada banyak sekali insight-insight baru, pembelajaran baru yang bisa kita terima Pak Sari. Ini strength-nya positivity. Semua dilihat bahwa ini opportunity gitu ya. Ketemu banyak orang itu sebuah passion yang harus terus dilakukan, dikejar gitu ya. Betul. Jadi keuntungan itu pada saat kita menjadi seorang sales kan, apalagi kita kalau contoh saya waktu itu pernah jadi seorang sales sebuah apartemen gitu ya. Itu ternyata saya ketemu dari yang levelnya itu kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya sultan ya Mas Ari. Sultan. Sampai ke level apapun jadi memang dengan kondisi seperti itu mengasah kemampuan berkomunikasi saya,
pada saat saya lagi-lagi melayani Mas Ari. Pada saat Ini saya melayani. keren. Jadi bagaimana kita melayani setiap kebutuhan, melayani setiap keinginan, dan juga jangan lupa melayani komplainan Melayani dari komplain. customer yang ada. Jadi kan pelayanan itu kan lebar, luas sekali ya. Dan sehari-hari dengan keluarga pun kita melayani kan Mas Ali. Oh jadi. Melayani kita. Jadi melayani dengan menjual itu ada korelasi. Ada korelasinya. Ini Ada benar. korelasinya. Di rumah pun pada saat kita ingin tanda kutip menjual ide untuk misalnya kita mau ngajak jalan-jalan orang rumah untuk jalan-jalan, kita kan ada juga sedikit kita ingin melayani apa ya, ngajak makan dulu, cuciin piring dulu, bantuin gosokin baju, setelah itu baru kita yuk kita makan ke sini yuk, atau yuk kita jalan ke sini yuk. Akhirnya kan ide kita kan yang kita jual terbaikin Mas Ari. Jadi itu jenis pelayanan yang kita lakukan sehari-hari di rumah misalnya ya, dengan keluarga. Sama halnya dengan nanti urusannya dengan pelayanan dalam aspek bisnis Mas Ari. Oke, jadi kata yang menarik adalah melayani itu ada hubungannya dengan menjual, atau mungkin sebelum menjual melayani dulu gitu ya? Betul sekali. Oke. Betul sekali. Karena itu saling berkorelasi antara menjual dan melayani. Padahal melayani itu kan nggak enak ya? Tergantung dari perspektif mana ya untuk melayani. Kalau melayani itu mungkin kebanyakan komplain ya mungkin ada yang bilang nggak enak. Tapi jangan salah, terkadang adanya customer atau klien yang itu datang ke kita pada saat kita melayani dan itu mereka sedang komplain, itu bisa kita twist menjadi sebuah penjualan atau sales juga, mengenerate sales juga Mas Ari. Jadi cukup bervariatif Mas Ari. Oh ya, jadi bisa kita balikkan malah begitu ya kira-kira. Setuju, betul. Oke, mitra bisnis menarik sekali ya. Saya menemukan poin bahwa ada hubungannya nih melayani gitu. Padahal kan kata orang nih ya, lebih enak dilayani dong daripada melayani gitu kan ya. Pasti Mas Ari. Karena melayani kan harus mau ada di bawahnya, kira-kira gitu ya. Harus mau untuk lebih rendah hati gitu ya. Betul. Harus ada empatinya juga katanya. Menempatkanlah posisi Anda di posisi customer gitu katanya. Iya. Dulu customer adalah raja gitu ya. Dulu ya gitu kan. Sekarang customer adalah apa ya? Pasti bener kan? Enggak tahu ya gitu ya. Tapi ada satu menarik gini, ada satu teori menarik Mas Mario gitu. Katanya dengan melayani, ya, ini teorinya gitu. Dengan melayani kita jadi tahu kebutuhan tersembunyi dari klien kita, dari calon pembeli kita. Tapi melayani dulu. Jadi katanya ketika melayani lalu, ternyata dia itu needs-nya ini loh. Bukan cuma wants-nya. Nah, gimana itu? Apakah cocok dengan pengalaman Mas Mario? Betul. Ini sangat cocok sekali, dan kalau saya boleh share juga pengalaman saya. Dulu saya pernah menjadi seorang sales lagi tadi di sebuah apartemen. Oke. Ada customer belum deal, baru tanya-tanya mengenai harga unit, showing segala macam, saya temenin. Di hari itu dia datang dengan anaknya. Kebetulan anaknya itu ikut dengan dia dengan tujuan dia bisa ajak anaknya main-main sekali jalanan, jalan-jalan katanya. Di siangnya ternyata anaknya itu ada jadwal les. Yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi apartemen kita, Mas Ari. Nah, karena si ibu ini memang masih ingin di sana untuk melihat properti tersebut, dan anaknya itu jadwal lesnya sudah mendekati ketemu dengan guru lesnya. Akhirnya saya tercetus, wah, jangan sampai ibunya terganggu nih waktu untuk melihat show unit kita. Tapi di sisi lain lagi-lagi anaknya harus berangkat untuk les. Sementara si ibu itu tidak menggunakan supir karena nggak masuk supirnya, lagi sakit. Saya inisiatif Mas Ari, Bu, saya tanya, kalau boleh tahu anaknya ini les di mana Bu? Oh di sini dikasih alamatnya. Oh ini dekat ya berarti ya. Akhirnya di saat itu saya antar pakai motor Mas Ari. Saya izin Bu, kalau boleh saya gunakan motor saya antar anaknya ibu, biar ibu nanti bisa istirahat di sini. Ibu bisa ketemu juga dengan rekan-rekan ibu di kantor show unit kami ini. Sekalian mereka kayaknya mau ngobrol juga atau mau berangkat arisan kalau nggak salah. Akhirnya saya antar anaknya itu ke lokasi lesnya, saya balik lagi, saya laporan, saya bilang Bu, udah beres Bu, anaknya sudah nggak telat, jadwal lesnya aman, saya bilang. Ibunya langsung, wah terima kasih sekali katanya. Kalau nggak ada masnya, saya nggak bisa ngantar si anak saya untuk sampai tempat lesnya buat tepat waktu. Nah, setelah itu besokannya Mas, langsung si ibu datang ngajak saudaranya, sama ngajak suaminya. Tapi nggak minta dianterin les kan? Enggak. Nggak dianterin les. Akhirnya yang tadi dia hanya baru lihat-lihat ini tertarik dengan satu show unit saja, saudaranya diajak akhirnya beli 3 unit Mas Ari. Oke, dahsyat ya. Jadi tadi poinnya yang memang akhirnya saya lebih tahu
ada kebutuhan terselubung yang ternyata proses penjualan itu tidak melulu hanya bisa ngobrol atau tidak hanya kita bisa mengakomodir kebutuhan bisnisnya dia, tapi aspek emosinya juga ternyata ada peran penting juga di situ, Mas Ari. Itu kira-kira Mas. Jadi ketahuan itu ya. Iya. Ada perceive value mungkin gitu ya. Dia, betul, value betul. dia menganggap apa, bahkan bisa ketahuan ya gitu. Betul. Oh, ini needs-nya dia gitu, bukan cuma wants-nya gitu. Iya. Oke, mitra bisnis. Segmen ini berarti kita menemukan dari Mas Mario tadi ya, bahwa harus banget gitu ya. Kalau anak sekarang ngomong ini harus banget nih. Kita melayani untuk sampai pada penjualan. Iya. Bukan cuma jual nggak ada pelayanan gitu ya. Betul. Itu hal yang sangat penting. Begitu ya. Oke, mitra bisnis, sebentar lagi kita kembali dalam segmen selanjutnya. Tonton terus ya sampai selesai. Mitra bisnis, kembali lagi dengan saya Arilin dan juga Mas Mario. Kita masih asik ngobrolin ya. Tadi waktu off air sebentar gitu ya. Kita ngobrol, waduh berarti gitu ya. Melayani adalah harus gitu ya. Kalau nggak melayani maka nggak dapat impact yang besar. Bisa jualan mungkin tapi nggak gede gitu ya. Betul. Tadi kan gara-gara melayani dapat dapat pembeli apartemen langsung 3 dan saudara-saudaranya gitu ya. Iya. Karena melayani. Nah, Mas Mario boleh nggak cerita kira-kira prinsip-prinsip apa supaya seorang salesman gitu ya mau untuk melayani, prinsip-prinsipnya apa supaya tidak kecapean juga gitu. Jangan-jangan melayani terus tapi nggak deal-deal gitu. Kan repot ya gitu. Atau gimana nih, sampai di mana? Boleh sambil cerita kita jalan ya. Jadi kalau untuk satu prinsip dalam pelayanan itu kan yang penting kan katanya harus dari setulus hati katanya. Harus sincere katanya. Sincere. Karena kalau kita melayani itu dibikin-bikin, dipaksakan, itu juga pasti akan terlihat dari si customer atau dari sisi kliennya. Yang paling pertama mesti ditanamkan di mindset kita bahwa pelayanan itu memang membantu orang untuk mempermudah mereka dalam memberikan solusi. Membantu orang mempermudah. Oke. Untuk memberikan solusi. Jadi kita pembantunya ya? Iya, nggak apa-apa. Itu pembantu saya profesional gitu. Iya. Itu dulu yang mungkin perlu dimasukkan dalam mindset kita. Iya. Oke. Jadi membantu orang ya untuk apa istilahnya, kalau mungkin teori kerennya dulu ada profesor yang ngomong jobs to be done gitu. Jadi bisa seperti apa itu. yang harus kita lakukan supaya menyelesaikan maksud dari si klien atau pembeli kita gitu ya. Betul. Oke, nomor 1 adalah tulus dengan menganggap orang mungkin lebih penting gitu ya. Dia harus mencapai tujuannya. Wah, keren. Ada cerita gitu Mas, apa yang kayaknya susah untuk jadi tulus gitu, pernah nggak? Nyebelin atau apa gitu, pernah nggak? Iya. Kalau ketemu dengan customer yang tanda kutip menyusahkan atau unik gitu ya saya bilang menyusahkan itu sering pastinya Mas Ari. Yang datangnya itu hanya marah-marah. Mungkin kita bisa lihat satu hal yang mungkin perlu kita sadari bahwa pada saat customer atau klien itu dia komplain atau dia sedang marah-marah kepada kita, itu dia tidak sedang menyerang kita secara personal. Tapi dia mungkin kecewanya dengan produk atau dengan jasanya yang kita tawarkan, tapi bukan kepada kita secara personal. Itu dulu. Mindsetnya harus begitu. Mindsetnya dulu betul, bahwa dia memang kecewa, dia memang komplain, tapi dia tidak secara personal ke kita, tapi ke produk sama jasa yang sedang kita tawarkan. Itu dulu yang paling penting. Punya mindset itu ya berarti. Kalau enggak langsung sebel duluan gitu. Betul, itu kalau misalnya kita istilahnya itu baper gitu ya atau sensi gitu ya, otomatis tiba-tiba kok saya ini dikomplain, saya itu diserang sama customer atau klien. Itu kalau kita mengambil menjadi sebuah hal yang personal, nggak akan solve masalahnya pasti. Berantem malah. Berantem pasti. Ajar kamu gitu ya. Betul. Menarik sekali. Jadi ya, bukan personal. Bukan personal, atau jangan dimasukin ke hati katanya. Dimasukin ke hati. Nah, ini repot ya. Iya. Kalau yang komplain galak sih, maksudnya cowok gitu nggak apa-apa ya. Kalau cewek gitu kan. Nah, itu dia. Jangan sampai masuk hati. Jangan sampai masuk ke hati. Oke, jangan pakai hati kan. Jangan pakai hati. Tapi harus tulus gitu ya. Iya, tetap harus tulus. Oke, nice. Keren sekali ya mitra bisnis. Jadi harus tulus. Nah, oke. Apalagi ada lagi nggak Mas? Kira-kira yang nendang gitu bahwa kita ini harus melayani gitu. Iya. Apalagi mungkin ada tips-tips lagi. Pastinya satu, kenali tipikal dari si customer. Dia tipikal kayak gimana sih? Apakah memang orangnya itu sukanya memang ngomongnya straight to the point, atau memang orangnya tuh suka diajak ngobrol dulu.
Oh, Pak, oke. ya Bapak sukanya apa, hobinya, cari tahu dulu. Dan sekarang kan dunia AI bisa di Google kan Pak Ari kan. Oh ini namanya Pak Arilin. Ya. Saya bisa coba cek di Google atau saya coba lihat di Instagramnya hobinya apa. Oh Pak Arilin hobinya foto nih. Oh oke. Jadi pada saat saya ketemu Pak Ari, saya mesti paham nih tipe-tipe kamera yang bagus apa, suka fotonya tuh di mana. Nanti kan mulailah pada saat saya melayani Pak Ari, timbullah nanti komunikasi untuk connected, nyambung jadinya. Itu salah satu cara juga supaya kita pas melayani juga terlihat nyambung. Oh enggak gitu ya, enggak tulalit gitu kayak ini apa Betul. Jadi harus ngerti ya siapa customernya gitu Iya. ya. Siapa customernya supaya nyambung. Betul. Profilnya tuh seperti apa orangnya, hobinya apa, jadi itu supaya nyambung. Nah, ada hubungannya nggak dengan ketika kita nyambung, lalu kita bisa package penawaran kita yang pas dengan mereka. Betul, dan itu pasti juga berhubungan dengan pelayanan juga kan. Pada saat kita mau melayani gitu kan, karena kan kita pada saat kita mau melayani, mesti kita lihat nih kira-kira produk atau jasa apa yang akan kita betul, yang tepat, yang akan kita coba suguhkan, yang sesuai dengan profilnya si calon customer atau calon klien kita ini. Itu nyambung. Profiling jadinya, betul. Profiling, tulus. Nyambung. Wah, pas. Makin seru gitu kan ya. Oke, tulus supaya nyambung. Oke, lalu apa lagi nih? Langkah selanjutnya ada? Ya. Paling penting ya kita harus bisa membantu mereka dalam pemecahan masalah. Kan kita kalau pada saat melayani itu kan pasti tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh customer atau dari klien kita kan. Jadi ada banyak sekali pasti masalah-masalah yang mereka bawa, itu perlu kita berikan atau kita suggest opsi-opsi jalan keluar atau solusinya, Mas Ari. Jadi itu berhubungan dengan pelayanan lagi. Lagi-lagi pelayanan itu kan cukup luas ya cakupannya ya. Jadi ada macam-macam solusi yang perlu kita berikan kepada customer kita, Pak, supaya mereka puas pada saat kita layani, sehingga pada saat kita melayani dengan bagus atau dengan baik, otomatis di kepala mereka pasti kalau ada problem lagi dan kalau ada kebutuhan lagi, mereka akan mempercayakan bahwa problem itu akan solve, kebutuhan mereka itu akan solve kalau dia datang ke si Mario. Jadi gitu ya, bisa nawarin yang pas. Tapi gini loh, saya pernah ketemu ya seorang sales. Dia nanya gini, bagaimana caranya ya? Saya ini mau kok melayani gitu ya. Iya. Saya melayani, tapi nggak dibeli-beli gitu. Ya. Nah, di mana cut off-nya? Bukan cut off ya, artinya harus ngeremnya atau apanya? Nah, supaya mau ngambilkan keputusan atau seperti apa dari pengalaman Mas Mari? Betul. Jadi pasti banyak dan itu sering terjadi dengan saya juga pada saat saya mungkin waktu itu menjadi sales seorang direct sales, melayani untuk produk properti dan lain-lain. Intinya tadi balik lagi, layani dengan setulus hati. Kalau toh nanti memang di saat itu, nah ini yang paling penting. Kalau toh memang di saat itu momentumnya bukan milik kita, it's okay. It's okay. Setidak-tidaknya mereka tahu jikalau ada waktunya mereka itu sedang butuh sesuatu yang mereka sudah tanyakan ke kita, dia akan kontak kita kembali. Seenggaknya mereka akan ingat kalau dia butuh, dia akan saya tahu nih kemarin saya sempat dilayani oleh si Mario. Jadi ciptakanlah image yang baik pada saat kita memberikan pelayanan kepada customer kita, Pak. Jadi nggak harus, pokoknya kalau sudah saya layani harus beli gitu? Enggak? Tidak harus beli waktu itu, saat itu gitu. Saat itu tidak. Tinggal nanti kita coba set. Kira-kira kan kita bisa baca lagi profile si customer ya. Kita akan lihat kira-kira buying signalnya itu ada atau enggak ya pada saat kita melayani. Kalau memang di saat itu tidak cocok atau mungkin secara harga tidak sesuai, secara spesifikasi tidak sesuai, kita bisa sampaikan ke dia. Baik Ibu, Pak, terima kasih untuk waktunya. Kalau memang dirasakan hari ini belum cocok dari segi harga kah atau spesifikasi kah, siapa tahu lain kali nanti kalau Bapak Ibu butuh lagi, ini ya nomor kontak saya Bapak Ibu. Jadi saya siap anytime kalau Bapak Ibu ingin kontak, kita siap melayani. Nggak sayang gitu? Nggak apa-apa Pak, nanti kita dari situ akan ada lagi prospek-prospek yang lain yang akan datang dengan kita Pak. Bahkan kita bisa dapat referensi dari sana gitu Mas Ari. Jadi positivity ya. Iya. Lah gitu ya. Iya. Saya ingat satu cerita menarik Mas Mario ya. Mungkin ada hubungannya dengan ini. Gini, ada satu salesman mobil yang paling terkenal seluruh dunia kan. Yang paling banyak gitu ya. Namanya Joe Girard gitu. Joe Girard ini
dia sangat sangat memprofile customernya. Dia juga jualan mobil. Saya lupa ya. Sehari bisa berapa mobil gitu, berapa ratus atau berapa ribu mobil sehari itu di rata-rata. Ini udah zaman lalu gitu ya. Nah, yang menarik ada betul kata Mas Mario tadi gitu ya. Dia itu ngerti, bahkan dia kalau nanya Bapak mau beli mobil apa yang kepengen gitu ya, atau untuk kegiatannya apa gitu ya, berapa orang yang mau naik untuk menjemput anak atau segala macam. Lalu kalau dia ngomong oke, sudah dapat semua datanya dan dia ngomong tapi saya sudah beli mobil. Aduh gitu kan. Maka Joe akan menuliskannya, misal jadi Bapak kapan ya kira-kira mau peremajaan mobil gitu ya. Oh 3 tahun lagi gitu ya. Dan tahun kedua Joe sudah mulai mengkontak lagi. Keren ya gitu ya. Keren. Dan artinya keren. Ya gitu keren ya. Sekali. Gitu ya. Jadi Dan kalau mengambilnya nggak hari ini gitu ya. Hari ini nggak apa-apa. Dan kalau boleh saya tambahkan, mungkin kalau di saat itu posisi saya sebagai si Joe itu, saya pada saat mendapatkan informasi bahwa si bapaknya itu ternyata sudah mengambil, saya akan tanya Pak, oh Pak, sangat terima kasih Pak untuk informasi Pak, sangat bagus sekali Pak pilihan Bapak Pak. Pak, kalau boleh minta saran Pak, kira-kira teman Bapak atau saudara Bapak adakah yang cocok dengan produk saya yang bisa saya tawarkan? Kalau boleh gitu saya minta izin Pak. Apakah boleh pasti minta referral dari Bapak yang bisa saya kontak Pak? Mungkin teman kantor Bapak, mungkin saudara Bapak yang saya nanti coba minta untuk ketemu gitu Pak. Bisa juga seperti itu Pak Sari. Jadi buntut dari melayani belum tentu jual saat itu. Bisa jadi tabungan untuk waktu ke depan. Atau minta referral gitu. Artinya penambahan networking juga bisa Pak Sari. Gitu ya. Betul. Itu juga tabungan ya. Tabungan gitu. juga. Untuk leads gitu untuk yang akan kita. Betul. Kalau di prinsip saya Mas Hari dan juga untuk mitra bisnis, menurut saya melayani itu adalah investasi. Melayani adalah investasi. Bunganya berapa Mas? Banyak sekali bunganya pastinya. Banyak sekali pastinya. Karena saya yakin dalam pelayanan itu sama dengan investasi, di mana nanti ujung-ujungnya hasilnya akan kita nikmati juga. Apakah itu nanti melayani dalam bentuk hal memberikan solusi, melayani komplain dan lain-lain. Gitu Mas. Sebentar, berarti kalau begitu boleh dibilang gini nggak? Bahwa melayani itu adalah sebuah investasi. Yang namanya investasi biasanya tidak jangka pendek. Betul ya? Betul. Artinya seorang salesman itu harus punya seperti pelari maraton gitu ya. Nafasnya harus panjang. Hore. Gitu Nafasnya harus panjang. Nah ini menarik ya gitu kan. Banyak terutama teman-teman gitu ya yang masih muda-muda mungkin gitu ya. Kan apalagi dunia startup gitu kan. Maunya cepet gitu. Jualan cepet gitu ya. Bakar uang gitu ya. Padahal kan tidak begitu nature-nya dunia gitu ya. Ini menarik ya mitra bisnis ya. Ini saya juga jadi banyak mikir gitu ya bahwa it's for the long run gitu ya. Seperti maraton jadinya. Seperti maraton. Betul. Karena terkadang kita kalau pada saat melayani, saya pun juga dulu merasakan gitu. Ini saya ngelayanin terus. Tapi saya yakin ini adalah tabungan saya, inilah investasi saya. Karena kan saya kan melayani kan mungkin ketemu banyak orang. Mau itu jualan macam-macam Mas Hari. Cuman walaupun saya nggak tahu ini garis finishnya sampai kemana gitu kan. Tapi tetap saya kerjakan Mas Hari dalam melayani itu. Karena lagi-lagi saya yakin melayani itu adalah investasi untuk kedepannya. Iya Mas. Aduh keren sekali ya investasi. Nah sedikit lagi Mas Fadil sebelum kita ke segmen selanjutnya ya. Oke tadi kita ngomong bahwa ini tuh bisa finishnya di mana belum tahu gitu. Tapi apakah di dalam menunggu finishnya di mana tadi kita diam aja, santai aja gitu ya. Hanya ya udah melayani maunya apa atau kita menyiapkan bom gitu ya. Artinya yang irresistible offer gitu ya yang membuat mereka ini waduh ini kok kepengen banget nih gitu ya. Kita sambil menyiapkan begitu atau gimana? Betul, ada banyak sekali taktik-taktik kali ya, tips-tips itu dia. Jadi macam-macam. Terkadang lagi-lagi ini kan juga harus melalui persetujuan dari manajemen juga kalau kita ingin memberikan suatu usulan gitu. Contoh misalnya, Pak, ini kebetulan kita di minggu depan lagi ada promo, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ambil ini sekarang, harganya sekian atau spesifikasinya sekian. Jadi ada banyak macam yang bisa kita tawarkan, Pak. Itu bom-bom kecil yang mungkin sehingga mereka melihat, oh ini ada promo atau ada penawaran menarik yang akan sangat sayang kalau dilewatkan gitu ya. Itu juga bisa digunakan juga selama proses pelayanan itu Mas Hari. Jadi tidak cuman hanya ya udah pokoknya saya melayani Anda happy, tapi kita juga menaruh gitu ya penawaran-penawaran yang
bagus itu ya. Betul, strategi kecil jadinya. Oke, misalnya mungkin begini ya, kalau ini Bapak mau beli mobil kapan? 3 tahun lagi Pak, 2 tahun lagi itu ulang tahunnya brand saya Pak, pasti gede gitu ya. Boleh ya Pak, nanti saya telepon gitu ya, pasti Betul. diskonnya sekian bla bla begitu. Betul sekali. Begitu ada seperti begitu ya. Iya. Oke, untuk yang lebih keren lagi contoh-contohnya nanti ya di segmen selanjutnya. Siap Mas Ari. Mitra bisnis kembali lagi dalam segmen ketiga ya, kita masih ngobrol service that sells gitu ya. Service yang membuat kita itu bisa menjual gitu. Ini kan jurus yang menurut saya jurus yang sangat powerful. Tadi kita udah bahas ya untuk seorang sales, untuk seperti pelari maraton yang makin lama omsetnya makin gede gitu. Iya kan? Target gak pernah turun ya. Nah, target gak pernah turun gitu ya. Bahkan waktu yang seperti apapun itu akan terus berputar mesinnya gitu. Makin besar. Iya. Oke, segmen ini Mas Mario boleh cerita nggak ya pengalaman-pengalaman mungkin lebih detail dan juga tips gitu ya yang bisa untuk mitra bisnis juga bisa mulai melakukannya gitu ya. Bukan hanya teori tapi mungkin seperti ini, seperti itu, mungkin apakah ada yang selama ini gitu. Pasti banyak lah pasti ya. Baik, ya pasti banyak sekali, tinggal saya coba pilih ya. Jadi pengalaman pernah pada saat saya sedang melakukan pelayanan juga dengan salah satu calon customer, ini baru prospek, belum deal jadinya kan. Tetap saya melayani dia dengan berbagai macam kebutuhannya, keinginan saya talanin, mulai dari mengurus dokumennya dia dan juga membantu beberapa hal-hal yang sifatnya itu mungkin itu seharusnya bukan ranahnya saya gitu, tapi saya bantu layani juga gitu kan. Seharusnya bukan. Seharusnya bukan, karena itu hal-hal yang di luar bisnis harusnya itu. Ya akhirnya saya berpikir ini kayaknya sudah offside nih istilahnya, udah melewati batas, kayaknya sudah. Jadi saya menentukan batasan juga bahwa oke deh. Sampai 2-3 kali terakhir lagi, begitu sudah oke, kalau memang tidak ada follow up-nya lagi, saya tidak akan terlalu mengkontak atau memfollow up lagi, Mas Ari. Jadi ada deadline-nya. Tapi tetap jangan lupa, kalau dia butuh sesuatu, saya bisa tetap bantu untuk memberikan solusinya. Tetap saya bantu jawab juga, tetap saya respon juga gitu Pak. Nah dari situ, apakah itu berarti saya kehilangan prospek? Tidak juga. Karena memang mungkin di saat di saat itu mungkin dia memang tidak butuh, atau di saat itu memang sedang tidak cocok kebutuhannya. Jadi tetap tidak saya terlalu kejar lagi, oke? Saya biarkan dan biarkan juga dia mungkin memilih atau mencoba produk lain. Biarkan dia memilih produk lain sehingga dia merasakannya juga gitu. Nah ternyata pada saat dia mencoba produk lain, rasanya ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapannya dia. Karena nggak bisa dikasih offside ya? Karena nggak bisa dikasih offside itu. Rasanya pelayanan mungkin kurang. Gitu ya. Mungkin kurang waktu itu. Nggak sesuai ekspektasi. Akhirnya dia kontak balik ke saya setelah hampir 7 bulan kalau nggak salah. Wah, itu 7 bulan. Ini sales 7 bulan itu kan lama ya? Lama sekali itu. Lama sekali. 7 bulan itu akhirnya. 7 bulan baru dia kontak kembali. Dan secara terbuka akhirnya dia ngomong ke saya jujur, ada beberapa hal yang memang pada saat itu belum cocok gitu. Nah menariknya adalah pada saat dia kembali ke kita, trust levelnya menjadi semakin lebih tinggi Mas Hari. Dia lebih open ke kita. Akhirnya dia lebih open ke kita. Karena apa? Karena dia melihat ternyata yang memang pelayanan yang kita sudah berikan itu memang sangat tulus dan itu membuat kredibilitas kita tinggi di mata dia, sehingga trust levelnya naik signifikan Mas Hari. Oke, kata yang menarik tadi, ada poin menarik adalah offside ya. Iya. Jadi nggak apa-apa juga ya kita melayani bahkan yang bukan mungkin ya, bukan area kita ya. Betul. Makanya banyak orang bilang kita melakukan pelayanan yang extra mile. Going extra mile. Going extra mile. Melakukan pelayanan lebih sedikit. Dengan dibandingkan dengan pelayanan dari kompetitor atau dari orang lain. Jadi gunakanlah extra mile untuk melayani customer kita. Bedanya di situ biasanya Mas Hari. Iya. Saya ingat teman saya itu pernah lagi makan. Lagi makan, kemudian dia ingin Tabasco gitu. Tabasco ya. Kebetulan nggak ada di resto itu kan. Tapi dia tidak bilang nggak ada. Pak sebentar Pak. Saya akan ambilkan, gitu ya. Cukup lama ya, 15 menit baru dia muncul. Teman saya mau marah gitu. Kok lama amat gitu. Mohon maaf ya Pak ya. Ini saya sudah ada, mohon maaf Pak. Silakan gitu ya.
Tapi di situ ada apa? Ada barcode-nya. Barcode. Itu barcode adalah toko yang di seberang Belah sana. sana. Sebetulnya kan bukan betul. Dan kemudian setelah lihat itu teman saya nggak jadi marah, Mas. Betul, nggak jadi marah. Loh, berarti dibeliin baru ya, dan dibuka baru gitu. Iya. Terus dia nanya gitu, Iya. sini gitu ya. Iya. Ini di sini biasanya ada nggak? Kami belum pernah menyediakan ini, Pak. Kira-kira gitu ya. Luar biasa ya. Wah, Bisnisnya. saya langsung bilang gini, oke, saya mau makan sini lah. Betul. Lain kali saya akan datang lagi. Gitu. Pasti. Karena pelayanan itu tadi ya, maksudnya yang maksudnya Mas Mario tadi ya. Betul. Trustnya jadi makin Tinggi. tinggi. Dan saya yakin setelah itu pasti tingkat loyalitas Mas Ari terhadap dia pasti sangat Betul. tinggi sekali. Dan saya yakin juga pasti Mas Ari kalau ditanya sama orang, saya mau Iya, ini nih, pasti masalah Mas Ari aja. pasti Mas Ari akan merekomendasikan itu kan. Betul, iya. Karena saya kaget waktu itu. Iya. Dibeliin ya gitu Iya, ya. iya. Wah, ini extra mile gitu ya. Extra Nah, mile. ini teman-teman ya, mitra bisnis, kalau Anda punya sales, punya tim sales gitu ya. Iya. Perlu dilatih untuk going extra mile. Going ya. extra mile. Nah, boleh hubungi Mas Mario ya untuk di training oleh BWI gitu kan. Boleh kontak ke kami, Nah, ke nomornya bisnis 081 123 123 123 gitu ya. Yes. Atau langsung ke Mas Mario gitu boleh ya. Boleh juga. Nah, kan dibantu Mas Mario gitu dengan layanan going extra mile. Betul sekali. Oke, jadi tingkat kepercayaan makin tinggi, loyalitas tinggi, satisfaction gitu ya, delightnya tinggi gitu ya. Betul. Sama satu lagi cerita yang menarik gitu ya. Waktu itu ada cerita orang naik pesawat gitu ya, Iya. naik pesawat lagi ngobrol sama sebelahnya. Zaman itu zaman boba lagi top gitu. Oh, Ya. boba. Iya. Ah, Iya. pesawatnya saya lupa dari Singapura ke Amerika kalau nggak salah. Iya. Ini transit di Hong Kong. Iya. Ketika di angkasa temannya ngomong gini, di Hong Kong tuh ada boba yang enak loh, yang paling enak gitu Iya. ya. Dah dia ngomong gitu. Iya. Begitu transit Hong Kong langsung dibawain, Pak silakan bobanya. Wah, itu Saya kan kayak yang terkesima langsung pasti Mas Ari. gitu ya. Iya. Kayak gitu ya. Jadi melayani yang going extra mile. Betul. Itu efeknya makin kenceng lagi. Makin kenceng lagi. Makin kenceng lagi. Nah, ini dia keren mitra bisnis ya. Kita belajar memang teori-teori atau bukan teori ya, itu memang bisa Langsung dilakukan. aplikasi yang dilakukan betul, Aplikasi yang dilakukan di lapangan itu. Betul. Nah, keren. Iya. Pengalaman apa lagi Mas Mario yang bisa jadi langsung applicable gitu ya, mungkin untuk teman-teman sales. Oke, mungkin karena tadi saya sudah banyak sekali cerita mengenai industri retail ya. Retail, oke. Ini saya coba ke industri B2B kali ya. Betul. Korporasi Karena kan ya, Mas beda Ari. ya Betul. kalau salesnya salesnya retail Iya. itu mencari sebanyak mungkin klien. Betul. Calon customer. Kalau B2B kan menjaga supaya jangan hilang gitu ya. Nah, Iya. boleh cerita Mas, silakan. Iya, jadi kita pernah punya salah satu klien Mas Ari yang memang pada saat itu belum bekerja sama dengan kami gitu ya. Oke. Akhirnya tetap kita intens berkomunikasi walaupun kami tahu mungkin rasanya ini belum ada buying sinyalnya belum ada gitu Mas Ari. Tetap kita layani. Setelah itu kita tahu bahwa ternyata calon klien ini memilih kompetitor. Memilih kompetitor. Tetangga ya. Tetangga. Iya. Dan setelah lagi-lagi dengan pelayanan yang memuaskan, dengan pelayanan yang baik, kan hubungan kita dengan si PIC itu juga semakin baik. Otomatis kalau hubungan semakin baik, trust level naik dan dia lebih open, lebih komunikatif, lebih informatif. Ternyata alasan mereka memilih kompetitor adalah harga lebih murah Mas Ari. Ya, Biasa harga ditawarin harga lebih murah gitu kan. Dan di saat itu nggak apa-apa kita sampaikan lewat email bahwa terima kasih untuk informasinya, untuk diskusinya dan kesempatan yang diberikan. Jangan lupa kita harus memberikan apresiasi bahwa kita diberikan kesempatan setidak-tidaknya diberikan kesempatan. Lalu kita sampaikan semoga program yang lain atau pilihan yang lain itu menjadi berjalan dengan lancar dan baik. Dan kalau ada kesempatan berikutnya, kalau boleh kami diberikan kesempatan kembali. Berjalan waktu sudah, Mas Ari, akhirnya sudah jalan. Iya. Berarti itu berbesar hati ya. Yes. Untuk ceritanya melepasnya silahkan gitu ya. Yes. Have a big heart with all the services. Jadinya ya nggak apa-apa. Relain dulu gitu Relain dulu. Iya. Terus abis itu gimana? Setelah itu sudah, akhirnya tetap kita komunikasi baik dengan klien kita. Lalu rasanya lagi-lagi mereka kecewa dengan kompetitor kita karena diiming-imingi oleh harga yang murah katanya. Harga yang murah. Jadi setelah mereka memiliki pengalaman yang kurang mengenakan, akhirnya mereka kembali lagi ke kita. Mereka minta. Tapi nggak perlu kita mendoakan supaya dapat yang buruk gitu. Jangan juga. Kita doakan supaya berjalan dengan lancar. Betul. Tapi kita lebih baik ya. Harusnya kita lebih baik. Walaupun kita tahu kita lebih baik.
memang kita tidak lebih murah, tapi kita lebih baik pasti. Kita lebih baik. Iya, iya. Itu dia ya. Karena kan lebih murah itu belum tentu lebih baik. Lebih murah belum tentu lebih baik. Iya. Biasanya gitu ya. Iya. Karena kalau murah baik, kayak dinaikkan aja harganya. Dinaikkan aja harganya. Ya. Akhirnya kembali ke kita kerjakan proyeknya dan berjalan dengan ekspektasi sesuai dengan harapan. Dan jangan lupa supaya membuat klien tersebut menjadi loyal sama kita, berikan sedikit extra mile. Going to the next extra mile. Wih, berikan kejutan juga. Berikan kejutan, betul. Karena sudah berikan extra mile, dia merasa, wah ini melebihi harapan saya nih. Akhirnya yang ada di image atau yang ada di mindset dia adalah brandnya kita gitu Mas Hari. Oke, ujungnya juga jadinya brand ya gitu ya. Ujung-ujungnya adalah kredibilitas dari brand kredibilitas kita. yang membangun brand. Betul. Ya. Karena banyak ya di dunia ini sekarang brand itu kan menjual lebih mahal daripada barang atau jasa yang aslinya betul, gitu ya. Betul. Jadi kalau boleh saya titip pesan dengan mitra bisnis juga. Ya. Cobalah boleh dipertimbangkan daripada memberikan harga lebih murah, kenapa tidak memberikan pelayanan lebih ekstra lagi atau going extra mile. Tambahkanlah edit value. Betul. Tapi kan berarti jualnya lebih mahal dong. Terkadang atau mungkin tidak terkadang, mungkin majority Mas Hari. Begitu customer sudah mencoba kompetitor yang harganya lebih murah, tapi dia merasa add value dari kita lebih bagus, mereka terkadang atau keseringan juga tidak mengindahkan di harga. Nah, yang penting ada add value-nya, mereka nyaman dan mereka yakin bahwa produk atau jasa yang digunakan itu memang adalah yang tepat untuk kebutuhannya mereka. Nah itu ini dia, yang tepat untuk targetnya gitu ya, kira-kira gitu ya. Betul. Nah kalau segmennya memang bukan bicara tentang nyaman begitu ya, ya berarti duitnya mungkin belum pas gitu. Iya. Iya. Karena kan selalu mitra bisnis menurut saya, kita itu punya produk harus tentukan targetnya siapa kan gitu ya. Iya. Nah pasti ada target di bawahnya kan. Betul. Semua lah, mau harga berapapun, mau yang paling murah sekalipun pasti punya target di bawahnya kan. Iya. Nah maksudnya adalah begini, mitra bisnis, kalau kita nembak gitu ya, targetnya ini, yakin dengan itu dan berikan added value sebagus-bagusnya gitu ya. Betul kalau sekali. belum beli kita berarti mungkin bukan segmennya kita. Bukan segmen kita. Dan memang kita harus berbesar hati, ya harus kita lepaskan, gak apa-apa. Ya jadi gak bisa dong kita bilang segmen kami adalah semua orang. Tidak bisa sekali. Mohon maaf ya. Betul. Gak bisa ya. Gak bisa. ya. Itu akan ujungnya nanti akan bias itu. Akan bias. Dan juga nanti pada saat kita melakukan pelayanan, balik lagi ke topik pelayanan, pada saat kita melayani, itu nanti akan bias juga nanti. Pelayanan yang seperti apa yang diharapkan pastikan Mas Hari. Karena kan untuk pelayanan untuk segmen A, B, C, kan beda. nanti treatmentnya pasti akan beda-beda. Oke, menarik mitra bisnis. Jadi profiling itu penting sekali. Yes. Targetnya harus tepat. Betul. Ya gitu, selain tulus dan lain-lain ya. Betul. Gitu. Jadi cukup banyak ya yang harus dikerjakan ya. Betul. Tapi efeknya bagus ya. Efeknya itu tadi saya bilang investasi. Pelayanan dari investasi, karena kita tidak tahu kapan orang itu atau klien itu atau customer itu akan butuh di saat waktu yang tepat. Iya, tapi gini juga Mas Mario, kan orang bilang gini, kalau selling itu kan show me the money gitu ya. Iya. Nah padahal kalau marketing mungkin ya nantilah pertukarannya dengan brand, dengan gitu-gitu ya, dengan branding lain-lain. Nah ini padahal kan kalau investasi terus jangan jauh terus lah, maninya kapan? Ya gimana mempercepat itu? Ada ide nggak? Oke, this is for the marathon run gitu kira-kira ya. Tapi juga butuh ada terus nih gitu. Betul. Percepatnya bisa nggak atau memperbesarnya begitu? Betul. Pengalaman atau? Jadi kan selama proses pelayanan itu kan pasti kan ada penolakan, ada komplain, ada mungkin kebutuhan yang tidak sesuai, atau mungkin jangan-jangan segmentasi klien itu tidak tepat. Ya, it's okay kalau memang tidak tepat di saat itu. Tadi kita bisa coba minta asking for referral aja nggak apa-apa. Itu paling penting, paling gampang. Pada saat kita melayani, tanya aja ke dia, kita melayani. Oh, kalau memang di saat itu kurang tepat waktunya, kurang cocok produknya atau speknya, boleh loh kita tanya ke dia, Pak, Bu, kira-kira menurut Ibu untuk program kami, untuk produk kami dengan fitur seperti ini, apakah ada yang cocok dengan circle Ibu? Apakah mungkin teman arisan, komunitas, family? Jadi memperbesar kolamnya. Kira-kira gitu ya, sambil menunggu ikan yang besar yang investasi jangka panjang ini nanti berbuah.
Begitu. Jadi Maratonnya paralel jadinya. Maratonnya Paralel. Jadi sambil cari memperbesar-besar terus kolamnya. Betul. Bukan mempersingkat waktunya ya, maksudnya. Iya. Bukan ya. Kayak udah sekarang jualan aja enggak gitu ya. Tidak begitu kan. Ini ya. Karena memang harus ada proses yang dijalani ya pada saat kita sedang melakukan pelayanan gitu. Berarti pelayanan itu memang perlu proses ya? Iya, pastinya. Oke ya, seperti tadi ya segmen tadi kan kita ngomong belum tentu dijualin hari ini, mungkin bisa kapan gitu. Iya. Tapi kalau mau cepat, maksudnya mau segera show me the money, ya tadi perbanyak kolamnya, perbesar kolamnya dengan referral. Betul. Wih, keren ya. Wah, Mas Mario, kita bisa sampai 2 hari nih kalau ngobrol ini nih. Topiknya gitu menarik sekali soalnya ya. Service that sale. Service that sale. Karena sehari-hari kan kita melayani soalnya ya Mas Ari. Sehari-hari harusnya kita melayani. Bahkan juga kita, pemerintahan juga kan. Ya. Kepala negara sampai ke jajarannya juga kan. Semuanya melayani masyarakat. Iya, mitra bisnis. Wah, akhirnya waktu juga yang membatasi kita gitu ya. Nah inilah topik kali ini tentang service that sells. Ada orang bilang jualan sulit. Anda sudah melakukan servis belum? Gitu kan ya. Kalau belum jangan komplain gitu ya. Oh jualan sulit lah, servisnya mana? Sudah belum? Kalau sudah berapa tabungan Anda gitu ya? Bagaimana? Oke, harapan kami setelah mitra bisnis melihat atau mendengar podcast kita, boleh juga untuk ikut berpendapat gitu Mas Mario ya. Silakan masukkan di komen ya. Kalau ada ide, ada cerita yang sama mungkin dan segala macamnya, silakan masukkan. Gitu ya. Kami sangat senang hati kalau Anda bisa mendukung podcast kami. Terakhir dari saya adalah mari lakukan pelayanan nomor 1 dan penjualan nomor 2. Mulai dengan empati dan akhiri dengan impact atau apa yang berarti untuk pelanggan Anda. Saya Arilin bersama Mas Mario. Sukses selalu untuk Anda.